Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam, Hawa, dan keturunan mereka adalah cerita yang syarat dengan pelajaran moral dan hikmah yang mendalam dalam sejarah agama. Menurut kepercayaan Islam, mereka adalah pasangan pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi asal-usul bagi seluruh umat manusia. Nabi Adam sebagai manusia pertama dan Hawa sebagai pasangannya dijadikan oleh Allah sebagai wakilnya di bumi. Mereka tinggal di surga, tempat yang penuh dengan keberkahan dan kesempurnaan. Namun, diuji oleh Allah dengan larangan untuk tidak memakan buah dari satu pohon tertentu. Sayangnya, godaan setan membuat mereka melanggar larangan Allah dan sebagai konsekuensinya, mereka diusir dari surga dan turun ke bumi. Di bumi, mereka diminta untuk hidup sebagai manusia dengan segala kesulitan dan tantangan yang melekat di dalamnya. Nabi Adam dan Hawa tidak hanya menerima hukuman atas pelanggaran mereka, tetapi juga harus melalui peradaban manusia dari awal. Keturunan Nabi Adam dan Hawa yang terdiri dari banyak anak menjadi cikal bakal dari beragam bangsa dan suku di dunia. Dalam perjalanan hidup mereka mengalami berbagai macam ujian, termasuk konflik internal, perang, kehancuran, dan kebangkitan. Namun cerita mereka juga penuh dengan kesempatan untuk bertobat, belajar dari kesalahan, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui keturunan Nabi Adam dan Hawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pentingnya kesetiaan, taat kepadanya, dan perjuangan untuk kebaikan di tengah cobaan hidup. Kisah mereka juga menjadi pengingat bagi manusia bahwa kesalahan bisa terjadi pada siapapun, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar darinya dan terus berusaha menuju kebaikan. Dalam kehidupan ini, setiap manusia memiliki kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan rahmat serta ampunan Allah, sebagaimana yang telah Dia tunjukkan kepada Nabi Adam, Hawa, dan keturunan mereka. Meskipun keturunan Nabi Adam dan Hawa memiliki potensi untuk taat kepada Allah, namun tidak semua dari mereka mengikuti jalan yang benar. Dalam sejarah manusia, terdapat banyak contoh di mana anak cucu Adam terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Beberapa di antara mereka terpikat oleh godaan dunia dan nafsu duniawi, sehingga melalaikan perintah Allah dan menjauh dari jalan kebenaran. Kisah-kisah dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya menggambarkan bagaimana beberapa keturunan Adam dan Hawa mengikuti jalan yang sesat, bahkan hingga pada titik melakukan kejahatan yang besar. Dari kisah Kabil dan Habil, anak-anak Adam yang terkenal karena perselisihan mereka yang berujung pada pembunuhan, hingga kisah kaum Nuh yang mengabaikan peringatan Nabi mereka dan tenggelam dalam kemusyrikan dan kefasikan, banyak contoh yang menunjukkan betapa manusia dapat tersesat dari jalan yang benar. Kisah Putri Adam yang disebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah banyak tersebar untuk diceritakan, memiliki anak haram yang amat kontroversial. Selain memiliki tubuh mega raksasa, sang putri hidup ribuan tahun, bahkan sampai pada era Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini memang menarik dan mirip dongeng dengan banyak keanehan. Ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita telaah kisah kontroversial itu. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa cukup banyak. Konon, Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali. Dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Ibnu Tabari mencatat hal ini dalam Tarikh At-Tabari. Namun, ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab Tarikhnya menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan bahwa setiap kelahiran mereka menghasilkan 2 anak kembar.
satu laki-laki dan satu perempuan. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhir adalah Abdul Mughis dan Amal Mughis. Namun, dalam kisah lain diceritakan bahwa satu-satunya keturunan Nabi Adam yang lahir tunggal adalah Unuk. Dia memiliki ciri unik dengan 2 kepala yang masing-masing terletak pada bahu kiri dan kanan. Kemudian ditambahkan ciri lainnya, yaitu memiliki 20 jari tangan, di mana setiap telapak tangan memiliki 10 jari dengan kuku-kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan bahwa Hawa dengan jiwa keibuan yang kuat terus merawat Unuk hingga ia dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, di mana Qabil membunuh Habil. Akibatnya, Habil meninggalkan gunung dan menempati lembah, sehingga kedua kelompok keturunan Nabi Adam terpisah. Dengan kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa adalah ibu yang adil dan penuh harapan. Dia membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang dan perawatan, dengan harapan agar mereka tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini menceritakan sebuah warisan yang kental bagi keturunannya yang menetap di puncak, sebuah daerah yang terkenal dengan ketulusan dan kebaikan hatinya. Namun, tidak semua keturunan Hawa mengikuti jejak yang sama. Mereka yang cenderung melanggar perintah Allah mendapati tempat tinggal mereka di lembah, sebuah wilayah yang melambangkan ketidaktulusan dan kesalahan moral. Ketika waktu berlalu dan anak-anak Hawa tumbuh dewasa, mereka bergabung dengan komunitas yang lebih besar yang dipimpin oleh Qabil, putra Adam. Ini terjadi setelah Adam, manusia pertama, meninggalkan dunia ini. Menariknya, sebagian catatan sejarawan menyebutkan bahwa sebelum Adam wafat, dia merasakan nikmatnya hidup bersama anak cucunya, cicitnya, hingga jumlahnya mencapai 40.000 orang. Ini menunjukkan betapa besarnya warisan spiritual yang ditinggalkan oleh Adam dan Hawa, serta betapa luasnya pengaruh mereka terhadap manusia selanjutnya. Pada suatu hari, terjadi peristiwa yang menyebabkan kematian Nabi Adam. Semua keturunan Nabi Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena rasa duka yang mendalam. Kesedihan itu menyelimuti seluruh lembah, membuat suasana menjadi muram dan penuh kepiluan. Setelah wafatnya Nabi Adam, setan mulai menggoda anak-anak Adam yang tinggal di lembah, karena mereka lebih mudah dipengaruhi oleh bujuk rayu setan. Setan menawarkan musik untuk menghibur mereka yang sedang berduka, dan inilah awal mula terciptanya musik di dunia. Suara seruling yang dimainkan oleh setan terdengar merdu dan menyayat hati, mengalun lembut di tengah kesunyian lembah. Melodi tersebut memikat hati anak-anak Adam yang sedang berduka, membuat mereka kehilangan kendali dan mulai menari serta tertawa terbahak-bahak. Musik yang dibawa oleh setan ini begitu memukau sehingga mereka lupa akan kesedihan dan kehilangan yang baru saja mereka alami. Suara musik seruling itu bahkan terdengar hingga puncak gunung, tempat anak cucu Nabi Adam yang beriman tinggal. Mereka merasa penasaran dengan suara yang terdengar begitu memikat dari kejauhan. Namun mereka tetap mampu mengendalikan diri dan tidak tergoda untuk mendekat, kecuali satu orang, yaitu Unuk. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya yang begitu kuat. Suara musik yang merdu dan riuh, rendah tawa di lembah, seakan memanggilnya untuk turun dan bergabung dengan kelompok Qabil serta saudara-saudaranya yang lain di lembah. Unuk yang penasaran akhirnya memutuskan untuk turun ke lembah.
Setibanya di sana, ia langsung terpesona oleh kemeriahan suasana. Musik yang merdu dan tarian yang energik membuatnya terhanyut dalam euforia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di lembah tersebut, Unuk bertemu dengan banyak laki-laki yang semuanya sudah terpengaruh oleh godaan setan. Mereka semua menikmati musik dan tarian tanpa henti, larut dalam kegembiraan yang semu. Tidak butuh waktu lama untuk Unuk untuk terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan hedonisme dan seks bebas. Dalam kegelapan malam dan di bawah pengaruh musik setan, Unuk kehilangan arah dan jatuh dalam pelukan banyak laki-laki. Ia hamil tanpa mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Kehidupan di lembah yang semula penuh dengan kesedihan dan duka, kini berubah menjadi tempat pergaulan bebas yang dikuasai oleh godaan setan. Unuk yang dulunya adalah seorang perempuan yang taat, kini terjebak dalam kehidupan yang jauh dari ajaran yang diwariskan oleh Nabi Adam. Musik dan tarian yang ditawarkan oleh setan menjadi alat untuk menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam dosa. Unuk menjadi contoh bagaimana godaan dan keingintahuan yang tidak terkontrol dapat membawa seseorang jauh dari jalan yang benar. Unuk melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Auj bin Unuk. Siti Hawa yang mendengar kabar ini sangat sedih dan berdoa kepada Allah agar Unuk dilenyapkan dari muka bumi. Allah pun mengabulkan doa Siti Hawa dengan mengutus seekor singa besar yang mencabik-cabik tubuh Unuk hingga meninggal dunia. Auj bin Unuk adalah tokoh legendaris yang dikenal karena ukuran tubuhnya yang luar biasa besar. Sejak kecil, Auj menunjukkan tanda-tanda keanehan dan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya terus tumbuh hingga mencapai tinggi dan lebar masing-masing 1.200 siku, menjadikannya makhluk yang sangat mengesankan dan menakutkan. Di masa mudanya, Auj sering menunjukkan kekuatan dengan melakukan hal-hal yang luar biasa seperti mengangkat batu besar dan menaklukkan binatang buas dengan mudah. Salah satu kisah paling terkenal tentang Auj bin Unuk adalah kemampuannya untuk mengambil ikan dari laut meskipun berada di atas gunung. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Auj bisa menjangkau lautan dari puncak gunung, mengambil ikan yang besar, dan memanggangnya di bawah sinar matahari. Kisah ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan dan kemampuan Auj, serta keanehan dari makhluk ini yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, Auj bin Unuk dikenal karena sifatnya yang jahat dan suka merusak. Dia seringkali menggunakan kekuatannya untuk menindas orang-orang yang lebih lemah dan menguasai wilayah sekitarnya. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Auj berhasil menguasai sebuah perkampungan dan memerintahkannya dengan tangan besi. Penduduk kampung diperlakukan seperti budak dan harus mematuhi semua perintahnya. Auj menikmati posisinya sebagai penguasa, menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan kekuasaannya dan menakuti siapapun yang berani menentangnya. Salah satu aspek paling mengejutkan dari kehidupan Auj bin Unuk adalah usia panjangnya. Diriwayatkan bahwa Auj bin Unuk hidup selama 4.500 tahun, dari masa akhir Nabi Adam hingga zaman Nabi Musa. Usia panjang ini membuat Auj menjadi saksi dari banyak peristiwa sejarah dan perubahan zaman yang luar biasa. Kehidupannya yang panjang dan kekuatannya yang tak tertandingi membuatnya menjadi sosok legendaris yang kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Meskipun Auj bin Unuk memiliki kekuatan yang luar biasa dan usia yang panjang, akhirnya dia pun harus menghadapi ajalnya. Menurut beberapa riwayat, Auj tewas di tangan Nabi Musa yang berhasil mengalahkannya dengan bantuan kekuatan ilahi. Kematian Auj menandai akhir dari seorang raksasa yang dikenal karena kekuatan dan kejahatannya, tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah umat manusia, di mana kejahatan yang besar akhirnya dikalahkan oleh kebenaran dan keadilan. Kisah Auj bin Unuk meninggalkan warisan yang mendalam dalam budaya dan mitologi berbagai bangsa. Dia seringkali dijadikan simbol dari kekuatan yang luar biasa, tetapi juga sebagai peringatan tentang bahaya dari kekuatan yang disalahgunakan. Kisah hidupnya mengajarkan tentang pentingnya kebijaksanaan dan keadilan, serta menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat bertahan selamanya jika digunakan untuk kejahatan. Auj bin Unuk dengan segala keanehan dan kekuatannya tetap menjadi sosok yang memikat imajinasi banyak orang.
kisahnya terus diceritakan dan diingat sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya dan beragam. Pada masa Nabi Nuh, Auj bin Unuk memainkan peran penting dalam pembangunan kapal yang kelak akan menyelamatkan umat manusia dari banjir besar. Dikisahkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar sebagai persiapan menghadapi azab banjir yang akan datang. Nabi Nuh kemudian diperintahkan untuk pergi ke Kufah untuk mengambil kayu dari pohon saj yang akan digunakan sebagai bahan utama untuk membangun kapal tersebut. Namun, kayu-kayu dari pohon saj sangat besar dan berat, sehingga Nabi Nuh merasa bingung bagaimana cara mengangkutnya kembali ke lokasi pembangunan kapal. Dalam kebingungan tersebut, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa Auj bin Unuk dengan kekuatan luar biasanya bisa membantu memikul dan mengangkut kayu-kayu tersebut. Auj yang memiliki kekuatan fisik luar biasa dan ukuran tubuh yang raksasa mampu membawa kayu-kayu besar itu dari Kufah menuju Hira dalam satu kali pemberangkatan. Bantuan Auj sangat berarti dalam mempercepat proses pembangunan kapal tersebut. Setelah kapal Nabi Nuh selesai dibangun, datanglah badai besar dan hujan yang sangat deras dan menyebabkan banjir melanda seluruh wilayah. Air terus naik, menenggelamkan daratan dan bahkan puncak-puncak gunung tertinggi. Nabi Nuh bersama dengan keluarganya dan sekelompok kecil pengikut yang beriman naik ke dalam kapal yang telah mereka bangun dan menyelamatkan diri dari banjir tersebut. Ketika air mulai naik, Auj memohon kepada Nabi Nuh untuk diizinkan ikut masuk ke dalam kapal. Namun Nabi Nuh menolak keinginan Auj dengan alasan yang tidak sepenuhnya jelas dalam berbagai riwayat. Meskipun demikian, tinggi air yang melanda bumi ternyata tidak mencapai lutut Auj bin Unuk, sehingga dia tetap selamat dari bencana banjir besar tersebut. Keberadaan Auj yang sangat besar membuatnya mampu bertahan di tengah musibah yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah banjir besar surut dan kehidupan kembali normal, Auj bin Unuk terus hidup selama berabad-abad, menyaksikan perubahan dan perkembangan umat manusia. Usia panjang Auj yang dikisahkan mencapai ribuan tahun, membuatnya menjadi saksi dari banyak peristiwa bersejarah dan perubahan zaman yang luar biasa. Kehidupannya yang panjang dan kekuatannya yang tak tertandingi membuatnya menjadi sosok yang legendaris dan kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah Auj bin Unuk pada masa Nabi Nuh telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam mitologi dan legenda berbagai budaya. Auj seringkali dijadikan simbol kekuatan luar biasa yang mampu menaklukkan rintangan yang tampak mustahil. Namun, dia juga dijadikan contoh dari makhluk yang memiliki potensi untuk menggunakan kekuatan tersebut dengan bijaksana atau sebaliknya untuk tujuan-tujuan yang merusak. Auj bin Unuk dengan segala keanehan dan kekuatannya tetap menjadi sosok yang memikat imajinasi banyak orang. Kisahnya tentang membantu Nabi Nuh membangun kapal dan kemudian selamat dari banjir besar menjadi bagian integral dari narasi sejarah dan mitos yang kaya dan beragam. Warisan kisah Auj mengajarkan tentang pentingnya kebijaksanaan, kekuatan dan keadilan, serta menunjukkan bahwa bahkan makhluk yang paling kuat pun harus tunduk pada kehendak ilahi dan kebenaran. Berbeda dengan hubungannya dengan Nabi Nuh, Auj bin Unuk tidak menyukai Nabi Musa dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Auj yang dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa dan tubuhnya yang raksasa melihat Nabi Musa sebagai ancaman. Kisah ini dimulai ketika Auj mendengar tentang kekuatan dan keberanian Nabi Musa serta pasukan yang dipimpinnya. Dalam niat jahatnya, Auj memutuskan untuk menghampiri tentara Nabi Musa dan mengamati seberapa besar jumlah mereka. Setelah mengawati tentara Nabi Musa, Auj memutuskan untuk menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menghancurkan mereka. Dia pergi ke sebuah gunung dan dengan mudah mencabutnya dari bumi, menunjukkan kekuatan fisiknya yang tak tertandingi. Auj kemudian mengangkat gunung tersebut di atas kepalanya, berniat melemparkannya ke arah tentara Nabi Musa untuk membunuh mereka semua sekaligus. Namun Allah tidak membiarkan rencana jahat Auj terwujud. Untuk melindungi Nabi Musa dan pasukannya, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya terbuat dari besi. Burung hudhud tersebut terbang ke arah Auj dan mulai mematuhi gunung yang diangkatnya.
Paruh besi burung hut-hut tersebut membuat gunung berlubang dan paruh, hingga akhirnya gunung tersebut jatuh ke dalam mantel Auj. Dengan gunung besar yang tiba-tiba jatuh ke tubuhnya, Auj menjadi tidak bisa bergerak, memberikan kesempatan bagi Nabi Musa untuk bertindak. Melihat Auj tidak berdaya, Nabi Musa segera menghampirinya dengan tongkatnya. Dengan keberanian dan kekuatan yang diberikan oleh Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke mata kaki Auj. Pukulan tersebut menyebabkan Auj bin Unuk jatuh dan akhirnya meninggal dunia. Kematian Auj menandai berakhirnya ancaman besar bagi Nabi Musa dan umatnya, serta menunjukkan bahwa kekuatan fisik yang luar biasa tidak dapat mengalahkan kehendak dan perlindungan Allah. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar terdapat sebuah sungai yang bernama Ati. Di sana terdapat sebuah jembatan lekung yang besar, yang konon terbuat dari tulang Auj bin Unuk. Jembatan tersebut menjadi salah satu keajaiban dunia dan menjadi saksi bisu dari keberadaan raksasa legendaris tersebut. Kisah tentang jembatan ini menunjukkan bahwa meskipun Auj telah tiada, warisannya tetap hidup dalam bentuk legenda dan mitos yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah Auj pada masa Nabi Musa memperkuat posisinya sebagai tokoh legendaris dalam mitologi dan sejarah umat manusia. Auj dengan segala kekuatannya menjadi simbol dari kejahatan dan kekuatan yang bisa dikalahkan oleh kebijaksanaan dan keberanian yang dipandu oleh kehendak ilahi. Auj bin Unuk tetap menjadi sosok yang memikat imajinasi banyak orang. Kisah hidup dan kematiannya menjadi bagian integral dari narasi sejarah yang kaya dan beragam. Warisan kisah Auj mengajarkan tentang pentingnya keberanian, keadilan, dan kepercayaan kepada Allah, serta menunjukkan bahwa bahkan makhluk yang paling kuat pun harus tunduk pada kehendak yang lebih besar. Kisah Auj bin Unuk sering diceritakan dalam berbagai legenda dan mitos. Namun, kebenaran kisah ini dipertanyakan oleh banyak ulama dan cendekiawan Islam. Salah satu ulama yang membahas secara kritis kisah ini adalah Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir dalam bukunya Sahih Qisasul Quran. Dalam buku tersebut, Syekh Hamid Ahmad bin At-Tahir menggolongkan kisah Auj bin Unuk sebagai salah satu kisah dusta yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Selain Syekh Hamid Ahmad At-Tahir, ulama terkemuka lainnya seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyalahkan riwayat tentang Auj bin Unuk. Mereka berpendapat bahwa kisah ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Menurut mereka, kisah tentang Auj bin Unuk adalah hasil dari cerita-cerita yang dibuat oleh orang-orang kafir dan ahli kitab, yang kemudian menyusup ke dalam literatur Islam melalui jalur-jalur yang tidak dipercaya. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas menyatakan bahwa semua orang kafir termasuk Auj tenggelam dalam banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan, dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit berhentilah, dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binazalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 44. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada yang selamat dari banjir besar kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam bahtera. Dengan demikian, kisah tentang Auj bin Unuk yang selamat dari banjir karena tingginya tidak memiliki dasar dalam Al-Quran. Beberapa ulama percaya bahwa kisah Auj bin Unuk dibuat oleh orang-orang kafir dari ahli kitab dengan tujuan untuk mengejek para rasul dan pengikutnya. Kisah-kisah semacam ini seringkali digunakan untuk merendahkan dan menyebarkan keraguan terhadap ajaran para nabi. Cerita tentang Auj yang memiliki kekuatan luar biasa dan usia yang panjang mungkin menarik dari segi mitologi, namun tidak memiliki landasan yang kuat dalam tradisi Islam yang sahih. Penolakan ulama terhadap kisah Auj bin Unuk mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu merujuk pada sumber-sumber yang sahih dan terpercaya dalam memahami ajaran agama. Al-Quran dan hadis sahih merupakan panduan utama dalam mengetahui kebenaran, dan segala cerita atau riwayat yang bertentangan dengan keduanya perlu diteliti dengan kritis. Kisah-kisah yang tidak memiliki dasar yang kuat
dapat mengaburkan pemahaman dan menyesatkan umat dari ajaran yang benar. Kisah Auj bin Unuk meskipun menarik dan penuh dengan elemen-elemen fantastis, tidak memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Islam yang sahih. Para ulama terkemuka seperti Syekh Hamid Ahmad At-Tahir, Ibnu Katsir, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber utama ajaran Islam dan berhati-hati terhadap kisah-kisah yang dibuat oleh orang-orang kafir dari ahli kitab untuk mengejek para rasul dan pengikutnya. Kisah ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mencari kebenaran dari sumber-sumber yang sahih dan terpercaya. Demikianlah kisah Nabi Musa membunuh manusia raksasa dengan tongkatnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.